Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Alhamdulillah kita kembali lagi di program favorit kita, yaitu Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, mulai dari awal sampai dengan terakhir, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang nuzul Quran, yang mana peristiwa yang sangat luar biasa sekali, di mana turunnya Al-Quran di bumi ternyata melalui proses yang tidak mudah dan melalui proses yang panjang juga. Oleh karena itu kita patut bersyukur dengan adanya peristiwa tersebut. Kita selaku umat manusia, umat Islam, bisa mendapatkan sesuatu yang anugerah yang luar biasa, yaitu Al-Quran yang begitu mulia tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita akan mempelajari atau juga mencari tahu peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Ramadan. Kita akan kembali lagi kepada narasumber favorit kita yang senantiasa hadir menemani jenengan semuanya untuk memberikan pemahaman dan juga tentang pengetahuan seputar tentang puasa Ramadan. Kita langsung saja ke narasumbernya. Kepada Pak Sutopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Sutopo, kemarin jenengan sudah menceritakan tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu nuzul Quran. Peristiwa yang luar biasa bagi umat Islam, tentunya patut kita maknai peristiwa tersebut dengan kita meningkatkan mempelajari Quran dengan hukum dan lain sebagainya. Mungkin selain peristiwa nuzul Quran, ada peristiwa apa lagi yang tergolong peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan suci Ramadan? Monggo. Terima kasih. Kita coba untuk membicarakan, ngobrolkan tentang hal-hal yang terkait dengan Ramadan ini. Kemarin kita emang bicara ngobrol tentang nuzul Quran. Ada Quran itu ada 3 redaksi, itu nazala, angzala, dan nazala. Kemudian kita sekarang ini yang tidak asing lagi, kalau awal-awal kita bicara tentang untuk berdoa kepada Allah agar bisa menemui bulan Ramadan itu kan, apa itu? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kira-kira targetnya salah satunya adalah apa itu yang namanya Lailatul Qadar itu. Jadi, maka kita ngobrolkan ada apa dengan Lailatul Qadar itu. Maka Kanjeng Nabi juga ndawono ar-rajab, as-syahrul rajab itu apa? Syahrullah gitu ya. Wa sya'ban sahri kata Rasulullah. Sedangkan yang Ramadan ini kan syahrul ummati kata Rasulullah. Ramadan ini bulannya umat Rasul, berarti bulan kita yang harus kita manfaatkan. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Ada cerita yang terkenal sekali yang terkait dengan Lailatul Qadar itu. Kapan-kapan kita obrolkan lagi apa makna dibalik cerita itu. Mungkin pertemuan ini kita ulanglah cerita itu, karena Abah Yai sering menyampaikan, pokoknya ada hadis atau Quran kok dibentuk sandiwara, kata beliau. Itu berarti di balik cerita itu ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Yang sering kita dengar kaitannya dengan Lailatul Qadar adalah ceritanya siapa itu dalam kitab-kitab itu, Sam'un. Saya juga opo Sam'un ini podo karo Samson gitu. Kan hampir sama itu ya. Nanti kita ya, walaupun tidak sama. Itu diceritakan salah satu kitab itu, Rasulullah diceritani oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi. Ada seorang tokoh yang luar biasa namanya Sam'un. Sam'un itu pahlawan yang luar biasa, membunuh orang kafir banyak sekali. Tapi yang perlu kita pelajari adalah
apa itu senjatanya. Kata cerita itu senjatanya dari rahangnya apa? Unta. Perang unta itu pakai senjata. Di sana ada keterangan ketika Sam'un itu ngelak daga itu senjatanya itu muncul air yang itu memenuhi kebutuhan mereka itu, air tawar untuk minum. Ketika lapar, ya rahangnya itu balung kan, tumbuh daging yang akhirnya dimakan untuk kekuatannya Sam'un itu. Suatu ketika orang kafir itu pakai jalan okol kan tidak mungkin, akhirnya pakai apa? Logika. Datang ke istrinya, kata orang kafir itu nego dengan istrinya dengan berbagai iming-iming untuk suruh apa ketika Sam'un itu tidur nanti dicancang supaya nanti tinggal dia nangkap. Betul, suatu ketika Sam'un itu kata Sam'un itu ketika tidur oleh istrinya dicancang rantai dan sebagainya. Tapi umpamanya sakti mau tangi perotol kabeh. Jarene istrinya apa Sam'un tanya pada istrinya, siapa yang nyantang nih? Kata istrinya dengan bahasa yang wong jenenge wong wedok nek kadung napa hati-hati karo wedok. Bosone kan aneh-aneh. Ini saya hanya menguji sampai itu sakti temenan tegak. Dan saya sudah tahu bahwa kesaktian ternyata rantai itu protol kabeh. Wong lanang itu nek ketemu wedok dan seneng kan kadang-kadang hal-hal yang rahasia akhirnya istrinya mau muncul. Jerene Sam'un. Saya itu jangankan tali protol kabeh. Kecuali siji, aku lemah saya ada di tali pakai rambutnya. Enggak tahu kita itu kan sebenarnya rahasia itu. Akhirnya pada berikutnya tidur lagi, ketika tidur rambutnya dipotong, diikat dengan pakai rambutnya. Singkat cerita begitu akhirnya karena itu pengapesane akhirnya kan tidak bisa apa, bangun tidur nggak bisa apa-apa. Orang kafir datang banyak keterangan mengatakan meripate dicukil anune di apa namanya siksa lah. Tapi akhirnya dibawa di tempat yang untuk mengeksekusi itu didatangi oleh malaikat. Sam'un itu ditanya, kamu mau meninggal dunia, permintaanmu apa? Satu saja, saya hanya ingin beribadah kepada Allah, dikembalikan semua kekuatan. Waktunya semua dikembalikan, digerakkan, bangunan runtuh kabeh termasuk istrinya meninggal dan seterusnya. Akhirnya Sam'un itu tadi lengkap lagi beribadah sampai beribu-ribu tahun itu. Singkat cerita, malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, sampean ngerti Kanjeng Nabi pahalane Sam'un? Oh, aku gak ngerti kata Rasul, seandainya umat saya punya kekuatan seperti Sam'un luar biasa. Jarene malaikat Jibril, jenengan wis disediakan itu. Akhirnya turunlah ayat inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma aturute. Ya, yang khairun min alfi sahrin. Artinya umat Muhammad itu digambarkan bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya Sam'un itu kita ketika ketemu yang namanya Lailatul Qadar. Singkatnya seperti itu karena banyak cerita versinya juga sedikit tapi intinya sama, kira-kira begitu. Baik, jadi termasuk salah satu peristiwa yang luar biasa sekali Lailatul Qadar, yang mana pahalanya atau balasannya sama seperti kita melakukan ibadah 1000 bulan. Nah, terus kemudian banyak sekali pertanyaan. Nah, terus malam Lailatul Qadar itu kapan? Nah, ini. Semoga. Kapannya macam-macam. Saya ambil jalan yang paling selamat.
Pokoknya bulan Ramadan mulai tanggal sisa paling selamat deh ya, paling selamat itu. Iya, paling selamat. Oleh karenanya ya kita paling selamat ya pokoknya ngibadah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Akhirnya para ulama banyak berpendapat tuh di 10 yang akhir ganjil ya monggo. Daripada kita milih-milih itu ya walaupun ya kita perlu referensi itu boleh. Ada ciri-cirinya saya juga enggak ngerti, katanya ketika Lailatul Qadar sunyi, angin tidak berembus, katanya begitu ya. Ya semoga saja kita pernah menjumpai itu, tapi yang awam kita kan tidak pernah merasakan seperti itu. Berarti ini kan termasuk sesuatu yang pasti cuma kita tidak tahu. Ya, makanya betul. dengan solusi tadi. Iya. Mulai awal sampai akhir kita harus tetap ibadah. Mungkin sementara oleh Tuhan lebih baik dibuat tidak tahu supaya tidak bangga dengan perkataan kita. Nanti kalau sudah tahu kan, wah saya pernah menjumpai Lailatul Qadar. Berarti malah itu menunggu sih. itu kan menjadi tidak baik. Sesuatu itu kadang-kadang kan ya kita percaya pada itu tahu itu kan pemberian dari Tuhan. Allah itu menjadikan ya kok lupa saya. Allati khalaqa ahsana kulla syai', kalau enggak salah. Mohon maaf barangkali enggak hafal Quran saya. Sing intinya Allah itu adalah menjadikan segala sesuatu paling baik. Sehingga kita sementara tidak tahu apa Lailatul Qadar, tapi kita berusaha kok belum diberi. Ya itu yang terbaik. Berusaha kok sampai umur berapa Sobat? 30. Kok belum kawin ya? Itu yang terbaik kan begitu. Kira-kira begitu. Paling baiknya gitu. Lah ya tapi yang penting sudah berusaha kan lho. Itu yang usahanya. Lewat Facebook, lewat lah ya gitu yang terbaik. Iya, ikhtiar itu dinilai oleh Tuhan, hasilnya itu pasti terbaik. Berarti sama yang diusahakan Romoyai di Sunan Derajat Pak. Mengaji sampai ya itu. sahur. Ya, itu abaya itu kan juga, maka beliau itu ya yang sampai detik ini yang tidak pernah saya jumpai ya di sini ini. Biasanya yang saya tahu, saya juga pernah ngeluyur-ngeluyur, pernah ke pondok-pondok. Biasanya tanggal 17 itu kan selesai pulang. Beliau malah enggak mau. Kalau kita ikut ini malah sampai notok hari raya maunya seperti itu. Ya mungkin ya itu. Eman kalau tidak ketemu apa? Kira-kira begitu. Kira-kira. Iya, kira-kira begitu. Jadi satu pesan yang tersirat dengan adanya peristiwa tersebut, Allah memang tidak memberitahukan kepada kita karena memang Allah ingin tahu bagaimana ikhtiar kita. Iya. Ya. Memang kita banyak hal ada keterangan itu Allah itu kadang-kadang merahasiakan sesuatu yang itu sebenarnya ya kepentingan pada kita. Contohnya jodohnya sampean kan dirahasiakan sementara oleh Tuhan. Kalau tidak dirahasiakan kan tidak kan begitu. Jadi memang di balik itu kita perlu paham bahwa itu ada yang perlu kita yakinin aja. Pokoknya kita sudah berusaha sekuat tenaga, ibadah sekuat tenaga, termasuk mencari Lailatul. Hasilnya ya itu yang terbaik. Itu yang harus kita bangun dalam keyakinan kita. Agar supaya kita menjadi selalu orang yang selalu bersyukur, sabar kan begitu. Jadi tangguh seperti lagi Sam'un tadi dengan kondisi begitu masih ya, kalau waktunya Allah memberi pertolongan ya bisa saja. Nanti kapan-kapan kita preteli mengapa senjatanya harus pakai, itu maknanya apa, itu kan apa nanti kita lihat, coba kita kita kaji di balik itu ada apa. Kalau abaya kan sering begitu. Contoh misalnya dalam Al-Quran itu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir kan belum memaknai mengapa harus perahu harus kan tidak sekedar itu, di balik itu kan ada makna. Mungkin coba kita kaji, mungkin ada kesan yang baik. Alhamdulillah Bapak Sutopo begitu menarik sekali apa yang jenengan sampaikan tentang peristiwa
di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Tentunya banyak sekali pesan ataupun makna yang tentunya insya Allah, karena mungkin hari ini kita ada keterbatasan waktu, kita bisa melanjutkan besok, pertemuan besok untuk dengan menjelaskan tentang makna yang tersirat dari peristiwa ataupun cerita tersebut ya. Terima kasih kehadirannya Pak Sutopo atas kesempatan pada pagi ini. Semoga apa yang jenengan sampaikan bisa lebih memotivasi para penonton untuk lebih giat, untuk lebih rajin beribadah. Karena apa tadi sesuai yang jenengan sampaikan, bahwasanya di balik peristiwa Lailatul Qadar itu ada pesan dari Gusti Allah agar kita lebih ikhtiar untuk melakukan ibadah tersebut. Baik, terima kasih para penonton yang ada dimanapun berada. Waktu sudah menunjukkan akan berakhir pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini menjadikan apa yang menjadi pertanyaan bisa terjawab di pemikiran penonton semua. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ngomong. Cek 1 2. Wes, dong. Ngalah-ngalahin persaksian kalian. Wes. Kamu tuh suaranya? Betul. Gede ya. Memang prosok. Tuh. 2. Tegap. Kita kon apa? Cek pantas, Pak. Kertas ini dulu, Pak. Disimpan nih. Simpenin langsung beri. Harus ini yuk. Harus ini dia dua tas. Terhilang. Ayo. 2. Miring kabel. Oke, ada Pak Laura. Sip. 2, 3. Kita sudah membahas salah satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Iya, keliru. Kat ya.